Kita selalu mencari kebahagiaan di dalam hidup ini. Maka dari itu, kita selalu berusaha mencari hiburan untuk melepas penat. Beberapa hiburan yang dicari oleh banyak anak muda sekarang ini berupa drama Korea, main game, dan nonton anime. This time, we will gonna talk about anime. Yo, kamrat semua, kali ini kita akan membahas tentang anime. Nggak bakal dalam-dalam banget. We are gonna talk about anime in our daily life. Kali ini kita kembali lagi bersama saya, Fon, dan kawan saya di sini, Dev. Dan di sini kita akan membahas gimana sih anime dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita lihat sendiri di masa sekarang, banyak dari kalangan-kalangan muda, bahkan tidak cuma anak muda saja sih. Ada yang dari lebih anak kecil semisal atau dari orang-orang dewasa. Mulai ketika ingin mencari hiburan, beralih kepada nonton anime. Di sini merupakan fenomena yang bukan lucu juga sih, tapi fenomena yang menyenangkan karena banyak sekali kaum seperti kita, kaum yang menonton anime di sini gitu loh. Nah, salah satu faktornya mungkin sekitar begitu mudahnya diakses anime ini, begitu mudahnya diunduh, begitu banyak situs, begitu banyak pendukung dari berbagai macam kultural anak muda sekarang seperti meme, di IG juga banyak, di YouTube juga ada. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini gimana menurutmu nih soal anime? Bagaimana sih anime di hidupmu ini gimana? Kalau anime di hidupku itu ya, ibaratkan kita makan es krim, nggak dikasih topping. Udah enak emang hidup kita tanpa anime. Cuman kurang mantep gitu. Kadang itu kalau aku sendiri ya, anime itu aku jadikan sebagai pelarian lah. Misal lagi pusing, ada tugas kan, ada tugas sekolah, tugas kuliah. Nah, aku larinya ke anime. Kalau kalau nggak anime ya nge-game. Juga kadang kalau aku lagi butuh hiburan di kala waktu senggang, misal habis ujian nih, UTS kan ngerjain soal doang. Wah, ngapain ya? Daripada belajar, mungkin bisa ngani. Daripada belajar. Iya, karena kan stres kan habis ngerjain soal itu. Oh, Wah, ini apa jawabannya? C, C, C. Ya udah, makanya nganen sebagai bentuk melepas kepenatan itu. Selain itu juga kadang aku biasanya habis masak mie, apa lagi mau makan siang, sarapan atau makan malam sambil nganime. Jadi nggak terbuang waktunya itu hanya untuk makan munya kan, nggak multitasking. nggak multitasking ya. Jadi Iya, makan dan nonton ngane. anime. Kayaknya aku juga gitu sih. Jadi anime ini salah satu pengisi ruang-ruang remang dalam hidup gitu ya. Kalau Hmm. semisal ada waktu luang, kita bisa nonton anime. Atau bahkan kadang-kadang meluangkan waktu untuk nonton anime. Kayak tadi semisal di sela-sela nugas. Kok pusing, penat dan wah gila ini tugas kok macam apa ini kok menekan-nekan sekali ini kan. Jadi kadangkala kita butuh pelarian sebentar dari dunia nyata ini kan dengan menonton anime ini. Nah, seperti anime ini udah kayak terpatrik dalam jiwa kita nggak sih? Kayak kayak kalau nggak nonton anime nonton apa lagi gitu kan? Kayak ya ini institusi sebagai kehidupan kita yang biasanya jenuh gitu loh. Pernah kepikir nggak sih? Kenapa kita nonton anime gitu? Kenapa bukan yang lain? Kan kita kadang-kala ada orang yang fokusnya ke film, ada orang yang fokusnya ke kartun, ada orang ya anime kartun nggak ini wah. Atau kadang-kala ada orang yang fokusnya lebih ke 3D animation. Ada yang kala dalam melepas penat, fokusnya bisa ke olahraga, bola, MotoGP, Ferrari, F1 dan yang lain-lainnya. But why we focus on this anime? Kan ini saya penting sih. Kok bisa ya kita malah jatuh ke dalam lubang hitamnya anime gitu. Kalau itu tergantung selera aja sih ya. Kalau dari aku sendiri tuh merasa anime itu ada sesuatu yang lebih lah daripada kartun-kartun yang lain. Ini anime di sini kita ibaratkan bukan kita Kartun Jepang. ya kita analogikan sebagai kartun Jepang ya. Anime di sini
Bukan kartun yang kebarat-baratan atau kartun biasa Ini lainnya. kalau ada yang denger marah ini. Kartun anime bukan kartun. Bukan, maksudnya lebih ke kartun Jepang ya. Iya. Enggak lebih sopan animasi Jepang. Oke, animasi Jepang. Jadi ada rasa yang beda lah kalau menurutku. Misalnya nih, nonton anime dibanding dengan kartun barat. Itu kayak feel yang ku dapat itu beda banget dari segi actionnya atau pengambilan gambarnya atau suaranya. Ada yang berbeda lah. Apalagi kan aku belum pernah nemuin kartun barat itu yang ada gore-gornya, ada sadis-sadisnya karena aku salah satu orang yang masuk suka sesuatu yang seperti itu. Kalau Psikopat ya. enggak, hanya suka aja. Kalau dibanding sama film itu, kadang film itu kan panjang kan, berjam-jam. Nah, anime ini aku gunakan sebagai pengisi waktu luang, 20 menit, 30 menit, kadang ada yang 10 menitan doang kan, gitu. Jadi ya enak aja nonton anime itu. Bisa segala Fleksibel ya. fleksibel, segala tempat, segala kondisi Segala dibanding waktu. dibanding film yang harus kalau nggak selesai itu kadang Nanggung. nanggung. Ngomongin anime ya, tentang kenapa kita nonton anime, ya mungkin nggak jauh juga sih dari first impression kita ke anime sih. Dulu pertama kali nonton anime karena sepupu sih ngajak nonton anime, beritahu caranya ngunduh anime itu gimana. Dan dari itu mulai tertarik ini dengan dunia yang cerah, gelap, berbagai warna ini tentang anime di sini. Jadi saat menonton awalnya kayak first impression ke anime itu kayak a whole new world gitu. Kayak ya ini dunia baru yang sebelumnya tidak pernah tersentuh kan, dunia 2D, dunia maya. Namun sometimes kita terasa masuk ke dalam anime itu, merasa seperti sebuah karakter utama kan. Ini layaknya seperti kita membaca novel atau film, namun emang bener ada ciri khas tersendiri dari anime yang membuat kita fans anime itu sangat melekat itu. Jadi sangat sulit sekali untuk melepaskan dari kita tidak menonton anime ini sih. Tapi kalau dari Brief sendiri lebih suka yang gore-gore gitu ya. Iya, lebih ke nganu sih, ke yang berdarah-darah, ke yang serem-serem, lebih tepatnya ke horor-horor aja sih. Cuman horornya yang lebih sedikit. Ah, Kalau dark gitu bukan tambah seneng, tambah berat itu nanti hidupnya. Tapi kalau dari aku sendiri sih lebih fokus ke kayak anime yang slice of life atau yang paling genre sejuta umat nih, hmm, isekai. Itu isekai. ya itu standar banget kayaknya jadi ahli isekai nih kalau di anime. Jadi fokus animenya anime yang fantasi yang kalau kita nonton tuh nggak perlu begitu mikir gitu. Jadi kayak ya benar-benar melepas penat. Kalau habis kita itu jadi seperti terbuang rasa rasa tanggung jawab kita tentang dunia. Kita langsung fokus ke anime yang kita tonton ini. Tapi kadang seru juga kan kalau nonton anime harus diajak berpikir. Misalnya anime kayak Steins Gate kan. Oh, kita harus ini kok bisa begini atau anime-anime yang lain yang pokoknya harus menggunakan otak kita lah untuk menerka-nerka kenapa bisa begitu, apa kejadiannya. Kayak baru-baru ini aku nonton Occultic Nine. Nah, itu kan kadang, oh kok bisa begitu ya? Ternyata udah pada mati. Gitu. Jadi emang beda-beda kali ya referensi orang soal anime ini ya. Karena ya eh, aku sendiri fokusnya benar-benar ya tema fantasi yang benar-benar membuat kita lepas dari dunia ini gitu kan. Kayak ini pelarian bener-bener sih bener-bener pelarian kayak contohnya nih kalau kita yang terutama ciri utamanya mesti karakter yang OP, overpowered semisal yang paling terkenal lah Tate no Yusa, Tensei Stara Slime Overlord. Dataken, yes Overlord gitu. Hmm, Banyak hal yang ya menarik kayak nonton karakter OP gitu. Kadang-kadang menarik walaupun mungkin ratingnya nggak begitu menarik tapi kalau bagi kita menarik ya menarik aja sih. Tapi kayaknya yang paling ramai kali ini masih nomor satu Attack on Titan tuh. Wah, oh, itu ramainya luar biasa tuh. Dari orang nggak pernah nonton tiba-tiba jadi nonton. Ini kan kasus sosialnya menyenangkan sekali kan. Jadi kayak ya kayak media-media yang biasa lah. Ada satu orang nonton booming,
viral, tertarik semua, dan jadi semua tertarik nonton Attack on Titan ini. Tiba-tiba semua jadi wibu karena kedatangan Attack on Titan ini gitu loh. Nah, dari perjalanan berbincang tentang anime ini setidaknya aku bisa mengambil beberapa poin nih, Fon. Nah, yang pertama itu bahwa tiap orang pasti memiliki preferensi anime yang berbeda-beda. Kayak aku mungkin lebih yang ke horor, ke gore, kamu yang lebih ke Fantasi, fantasi, slice of slice of life, life. gitu. Terus juga tiap orang pasti ada anime yang mungkin banyak orang sukain, tapi bisa jadi kita nggak suka. Nah Kayak itu mungkin, banyak itu. iya, kayak Attack on Titan itu aku nggak terlalu ngikutin, hanya nyoba-nyoba waktu itu sampai season 2 aja. Oh, kayak gitu. Nggak Ya, terlalu ngerasa nggak terlalu. harus harus ngikut. Nggak, aku nggak terlalu gitu. Sama sih, aku juga cuma sampai season 1. Oh, Itu kapan season 1 udah nonton dah. Ya, wah ini nggak begitu bikin tertarik sih, tapi karena memang bukan makanannya kayaknya gitu, Attack on Titan itu. betul, betul, betul. Dan mungkin poin pentingnya ya, kadangkala anime ini kan merupakan pelarian ya. Mm. Ya pelarian ya cuman sebentar aja, sejenak untuk merefreshkan pikiran, untuk menenangkan pikiran kita dari tegangnya dunia ini gitu loh. Tapi mungkin kebanyakan atau terkadang pun dari kita sendiri suka lupa waktu. Ini yang poin yang paling berbahaya dari anime ini, keadiktifannya gitu loh. Jadi mungkin setingkat narkoba ini anime ini. Betul, betul, betul. Kadang aku nyobain anime kan season pertama. Nggak terasa sehari udah habis aja itu 12 episode, 24 episode. Tiba-tiba habis. Dan kalau nggak tak tonton, nggak nonton, mungkin ada kalau ada season 2-nya, rasanya tuh kayak ada yang kurang, ini gimana ya? Lanjutannya gimana ya? Ah, Makanya jadi pengen lanjut 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 terus. ya alasan klasik itu. Satu episode lagi. Betul. Satu episode lagi. Wah, satu season tamat. Gila. Hobi 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 setiap orang kayaknya gitu ya. Kalau nggak tamat, jadi kalau setengah-setengah nggak afdol kayaknya. Jadi harus dihabiskan. Tapi kadang-kala kalau waktunya bukan waktu yang tepat, malah kita nanti jadi guilty pleasure, kita jadi wah jadi kok aku malah Keteteran ya iya hal-hal yang keteteran lain. gitu. Nah, keteteran yang lain jadi nggak begitu terfokuskan karena kita malah fokus ke sesuatu yang harusnya ya jadi selingan aja. Jadi selingan aja, jadi nggak begitu harus kita fokus nonton anime. Dan nggak harus juga kita berlomba-lomba mengikuti tren-tren anime yang ada sih. Ini kita jadikan hobi seadanya aja sih. Kecuali emang jobnya jadi reviewer kali. Reviewer anime di mall gitu. Oke, pokoknya kalau kita bicarain segala hal itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tergantung dari kita masing-masing aja bagaimana menyikapinya. Apakah mau memfokuskan pada kelebihannya dengan sebagai hiburan atau pada kekurangannya yang membuat adiktif. Ya jadi Jadi sama ya, kayak kebanyakan hal ya, kembali ke orang masing-masing gitu ya. betul, betul, betul. Dan mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini ya. Oke, mungkin bisa dibahas di sesi selanjutnya ya tentang Kedepannya ya, kedepannya anime. kita bisa bahas anime yang lebih dalam mungkin per genre atau kita bahas mungkin sosial anime di Indonesia. Wibuan mungkin pembahasannya menarik untuk kedepannya. Nah, jadi kali ini cukup sekian. Saya Fon di sini. Dan saya Brave. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa. Stay healthy, stay safe. Teng teng teng.